Increase confidence and comfort in delivering feedback. Memulai pertanyaan ini dapat membuat sejumlah orang merasa gusar. Begitu pula yang dirasakan oleh penerima. Banyak manajer dan leader tidak memahami bagaimana menerima feedback dengan tenang, memberikan feedback yang konstruktif, dan membicarakannya secara terbuka. Benarkah semua yang terkait feedback pasti tidak menyenangkan? Kombinasi ketiga hal ini menjadi cara yang powerful dalam mengembangkan orang lain. Adanya pandangan bahwa feedback tidak menyenangkan bisa jadi timbul karena kita tidak mempersiapkan penyampaiannya dan kurang berinvestasi lebih dalam menciptakan mindset bertumbuh menjadi esensi feedback. Ingat bahwa mencapai win-win antara diri kita dengan rekan kerja selalu melibatkan keberanian dalam menyampaikan dengan jelas, namun juga memberikan timbang rasa atau empati pada rekan kerja. Semakin tinggi keberanian dan timbang rasa kita, semakin besar kedua belah pihak merasa dimenangkan dalam situasi tersebut. Metode Burger dalam pemberian feedback dapat sangat bermanfaat untuk mengakomodir keberanian dan timbang rasa. Misalnya pada good points di atas adalah kalimat-kalimat dengan ungkapan seperti ini. Saya sangat mengapresiasi upaya kamu dalam melakukan perubahan pada cara kerja tim kita, sehingga cara kerja ini lebih efektif. Kamu terlihat peduli mengupayakan dengan baik, serta berkenan untuk mengajak rekan-rekan lain untuk turut mengubah cara kerja kita yang sebelumnya menghambat pekerjaan. Setelah itu, kita masuk ke dalam bagian tengah dari Burger Method, yaitu feedback. Dalam feedback ini, kita akan menggunakan I message statement, yang merupakan formula komunikasi yang berfokus pada perasaan dan keyakinan pemberi feedback, sehingga tidak terkesan menyalahkan dan menyudutkan penerima feedback. iMessage sendiri berguna untuk membangun feedback yang konstruktif, tidak menyakiti lawan bicara, serta membuat lawan bicara tidak defensif. Misalnya dalam kasus tadi pada bagian feedback. Contohnya adalah, saya merasa terganggu ketika Anda tidak menyelesaikan proyek utama, sehingga hal tersebut dapat membuat saya terhambat dalam menyelesaikan pelaporan proyek tersebut. Saya sangat memerlukan kerjasama Anda untuk tetap mengutamakan fokus pada proyek ini. Adakah yang bisa kita lakukan bersama untuk memperbaiki hal ini? Bagaimana menurut Anda? Setelah penerima feedback menyampaikan pendapatnya, kita juga menyampaikan pendapat kita. Sehingga ditemukan titik tengah yang dapat memenangkan kedua belah pendapat. Kembali pada Burger Method. Pada bagian good points bagian bawah, ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan dan mengemukakan pendapat mengenai hal ini. Saya berharap kedepannya kita dapat tetap bekerja sama dengan baik seperti sebelumnya. Sebelum memberikan feedback, berikut ini juga persiapan yang perlu Anda lakukan. Pertama, cek motivasi Anda dalam memberikan umpan balik. Kedua, cek pikiran dan perasaan Anda. Pastikan muatan emosi Anda terkendali sehingga konten umpan balik tersampaikan lebih daripada emosi Anda. Ketiga, kendalikan diri Anda dan tetaplah tenang. Keempat, sampaikan sesegera mungkin ketika Anda melihat atau mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Kelima, jadikan umpan balik sebagai hal yang aman, nyaman, dan wajar dilakukan untuk perkembangan. Keenam, persiapkan isi umpan balik dengan baik. Rumuskan menggunakan Burger Method dan I statement sebelum Anda bertemu dengan lawan bicara. Ketujuh, persiapan lokasi yang aman dan private sehingga suasana feedback menjadi lebih kondusif. Kemudian, Anda juga perlu mempersiapkan penerima feedback dengan tips berikut ini. Pertama, ungkapkan bahwa ada hal penting yang Anda ingin mereka ketahui. Kedua, ungkapkan informasi yang jujur, spesifik, dan terukur. Apabila Anda menginginkan sikap atau perilaku tertentu yang ingin diubah, sampaikan secara tepat dan spesifik perilaku apa yang dapat diamati oleh bersama. Ketiga, atur komunikasi verbal dan nonverbal dengan tenang, nyaman, dan kuasai diri Anda dengan baik. Sapalah ia dengan baik pada saat ia memasuki ruangan Anda. Dan ungkapkan Burger Method dan iMessage dengan formulasi yang telah Anda siapkan. Keempat, fokuslah pada 1-2 poin umpan balik dengan menggunakan Burger Method dan I statement. Kelima, akomodir pikiran, perasaan, pendapat, dan sudut pandang dari lawan bicara Anda. Gunakan kemampuan Anda untuk mendengarkan, bukan menginterupsi. Keenam, minta penerima umpan balik untuk mengutarakan insight mengenai kesepakatan yang akan dilakukan.
Ketujuh, Anda tidak mengubah sikap Anda setelah memberikan umpan balik. Pastikan bahwa umpan balik ini memang terkait dengan performa kerja dan perkembangan diri, bukan kebencian Anda secara personal kepada orangnya. Setelah itu, ciptakan suasana feedback yang aman untuk tim kerja Anda berkembang. Feedback bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti jika growth mindset diselaraskan dengan suasana suportif untuk berkembang. Pertama, bangun kesepakatan bersama untuk saling memberikan umpan balik. Kedua, pisahkan umpan balik personal dengan umpan balik publik. Sampaikan hal-hal yang perlu disampaikan personal dalam ruangan yang lebih private. Ketiga, lakukan sesegera mungkin bagi umpan balik personal ataupun publik. Keempat, lakukan juga secara reguler dalam rapat mingguan. Bangun kebiasaan-kebiasaan untuk menyamankan pemberian dan penerimaan umpan balik. Kelima, hindari memberikan kritik secara personal di area publik. Keenam, pemberian umpan balik disertai dengan hal positif yang bisa dilakukan atau kekuatan-kekuatan dan hal-hal kebaikan yang sudah dilakukan rekan kerja Anda. Jika belum ada perubahan, lakukan hal-hal berikut ini. Ingatkan kembali mengenai kesepakatan terakhir Anda ketika Anda memberikan feedback pertama kali. Sampaikan dengan tenang dan asertif. Hindari menyindir dan tidak menghargai secara personal meskipun ia tidak menunjukkan perubahan. Tegaskan mengapa hal ini menjadi sangat penting bagi Anda dan mengapa penerima umpan balik perlu bekerja sama untuk mewujudkannya. Terima kasih. Semoga Anda dapat memberikan feedback konstruktif dan menerima feedback juga dengan hati yang lapang.